Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Gang Cempaka, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain padatnya hunian, titik api yang berada di gang sempit membuat api dengan leluasa melahap belasan rumah warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api yang sudah melahap seluruh bangunan rumah. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 25 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Untuk diperkirakan belum bisa Pak, karena kami sedang melakukan pemadaman, jadi kita belum sempat melakukan pendataan apakah sudah berapa yang menjadi korban kebakarannya ini. Tapi kami sudah sampai saat ini sudah berusaha memblokir dan alhamdulillah sudah terblokir, tidak ada lagi perambatan. Kita tinggal fokus pada pemadaman yang area terbakar. Rumahnya? Kemungkinan lebih dari 5, karena ini aksesnya cukup jauh dari jalan raya, jadi akses masuk ke sini adalah hanya cukup mobil yang 2.500. Untuk unit yang kapasitas 4.000 tidak bisa masuk. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Saya pesawat Lion Air rute Jayapura Jakarta menabrak Garbarata di Bandar Udara Mopah Merauke, Papua Selatan. Ibu yang memberikan kopi susu instan kepada bayinya yang masih berusia 7 bulan mendapat pembinaan. Sidangan yang cukup panjang dan melelahkan. Akhirnya, bagaimana hasil dari nota pembelaan yang dilayangkan para terdakwa di kasus pembunuhan Yosua? Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, pesawat Lion Air rute Jayapura Jakarta menabrak Garbarata di dekat area ruang tunggu keberangkatan Bandar Udara Mopah Merauke, Papua Selatan saat akan lepas landas. Akibatnya dinding kaca Garbarata pecah dan bagian sayap pesawat rusak. Pesawat Lion Air rute Jayapura Jakarta menabrak bagian Garbarata di sekitar area ruang tunggu keberangkatan Bandar Udara Mopah Merauke, Papua Selatan saat akan lepas landas. Penumpang sempat panik saat mendengar suara keras di bagian sayap kanan pesawat yang menabrak dinding kaca Garbarata. Tabrakan terjadi saat pesawat tengah memutar haluan. Kaca Garbarata dan bagian sayap pesawat pun rusak. Para penumpang pun kecewa dan mendatangi kantor Lion Air di bandara untuk mempertanggungjawabkan nasib mereka. Saya pesawat dia retak ya. Pertama ada yang teriak. Saya kaget, kan saya lagi duduk, ada yang teriak kalau saya pesawat retak. Terus salah satu dari pihak kru pesawat melaporkan ke itu pilot. Dugaan sementara kejadian ini akibat human error. Hasil dari pantauan saya langsung ke lapangan, memang sepertinya human error. Akibat insiden ini, sebanyak 129 penumpang dan awak pesawat batal berangkat. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin, kontributor iNews melaporkan. Tim Reskrim Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara berhasil meringkus 2 pelaku spesialis penjamretan yang biasa beroperasi di kawasan Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua pelaku yang sudah 5 kali beraksi ini menargetkan korbannya yang sedang bermain telepon genggam di pinggir jalan. Setelah mendapatkan laporan dari salah satu korban, tim Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Petugas kepolisian yang menyamar menjadi penumpang angkot langsung lompat keluar dan meringkus pelaku yang sedang berada di pinggir jalan Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku berinisial DS dan AM ini langsung diborgol dan tidak bisa berkutik saat digelandang ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Menurut Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara AKP Brian Rio Wicaksono, pelaku mengaku sudah 5 kali beraksi dan menargetkan korban yang sedang bermain handphone di pinggir jalan. Para korban penjamretan biasanya sedang memesan ojek online di pinggir jalan. Ada berapa pelaku, Bang? Sementara ini yang kita amankan ada 2 orang. Jadi mereka ada yang sebagai pengalih perhatian dari korban, ada juga yang melihat situasi, dan salah satunya melakukan penjamretan. Brian menambahkan bahwa petugas kepolisian akan terus melakukan patroli guna mencegah kejahatan yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Rencana penerapan electronic road pricing atau jalan berbayar elektronik di 25 ruas jalan di Jakarta kembali mengemuka. Rencana penerapan ERP mendapat penolakan ratusan pengemudi transportasi online karena dinilai akan semakin menyengsarakan rakyat kecil. Ratusan pengemudi transportasi online berunjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebun Sirih Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mereka mendesak DPRD DKI untuk menolak rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Masa menilai penerapan jalan berbayar di 25 ruas jalan dinilai hanya akan semakin menyengsarakan masyarakat kecil, terlebih bagi mereka yang biasa mencari rezeki di jalan raya. Keluar kami pada waktunya akan masuk rame-rame. Tidak ada mediasi, tidak ada audiensi. Kalau mereka mau audiensi dari awal, ya mereka tutup-tutupin kok, alatnya udah dipasang kok. Ya, duitnya buat siapa itu? Menanggapi hal ini, Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail mengaku akan membawa aspirasi mereka ke rapat pembahasan selanjutnya. Masa bahkan sempat menolak audiensi dengan Ismail dan menuntut Ketua DPRD DKI Jakarta yang menemui mereka. Tulis kita sudah bisa menangkap apa yang menjadi aspirasi mereka, dan ini tetap akan kita perjuangkan ya dalam rapat-rapat pembahasan kita ke depan. Tadi terlintas mereka maunya dengan ketua DPRD, ya kita nggak bisa memaksakan. Masalah komunikasi aja sih. Rencananya ERP akan diberlakukan setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam di 25 ruas jalan ibu kota. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyampaikan, hal ini masih dibahas dalam Raperda ERP bersama DPRD DKI Jakarta, belum ditetapkan menjadi perda. Sementara untuk tarif, Heri mengaku masih dibahas dengan tingkat pusat. Diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terus jadi perda. Setelah jadi perda turun, masih dibahas lagi, itu bisa pergub, bisa kepgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya. Nah, proses bisnisnya itu masih pembahasan. Nah, nanti siapa yang mengelola, badan usahanya apa, itu juga nanti bahas juga dengan DPRD. Pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu masih ada 7 tahapan. Itu dibahas mulai dari tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023. 25 ruas jalan yang menjadi lokasi penerapan electronic road pricing tersebar di hampir 5 wilayah kota madya di Jakarta. Selain untuk mengurangi tingkat mobilitas kendaraan di jalan, penerapan ERP diantaranya adalah untuk mendorong warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengandalkan transportasi umum seperti bis dan komuter lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus viral ibu memberikan kopi susu instan kepada bayinya yang masih berusia 7 bulan mendapat sorotan Presiden. Sementara itu petugas Polres Goa telah menemui orang tua dari bayi tersebut untuk memberikan bantuan dan pembinaan. Baru-baru ini di media sosial kembali dihebohkan dengan aksi tak bertanggung jawab seorang ibu. Dalam video, bayi berusia 7 bulan diberi minum kopi susu instan oleh sang ibu. Ia berdalih kopi saset tersebut memiliki kandungan susu sehingga baik untuk bayinya. Pasca video tersebut viral, Polres Goa melakukan penyelidikan dan mengamankan ibu dalam video yang viral.
Pihak Polres pun kemudian memberikan bantuan dan pembinaan kepada sang ibu. Polisi juga akan memeriksa kondisi kesehatan dan kejiwaan dari ibu dan bayi tersebut. Kita membawa ke sini untuk kita lakukan pengecekan baik secara kesehatan anak, ibu, bahkan neneknya. Ya, karena kami temukan di satu kos-kosan setelah kami sisir kemarin, ya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Peristiwa ini turut mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo saat membuka Rakernas program percepatan penurunan stunting di auditorium BKKBN Rabu lalu. Presiden menekankan pentingnya penyuluhan bagi orang tua. Saya lihat kemarin yang rame, bayi baru 7 bulan diberi kopi susu saset, kopi susu saset oleh ibunya. Karena yang ada di bayangan di sini adalah susu. Itu loh. Anaknya mau diberi susu. Hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu sekali lagi yang namanya penyuluhan penting. Presiden juga menyinggung aparat kepolisian yang mendatangi sosok ibu pemberi kopi susu tersebut. Menurut Presiden, seharusnya kader BKKBN dan Posyandu yang pertama kali mendatangi ibu tersebut untuk memberikan penyuluhan. Tim Liputan iNews melaporkan.